Selamat malam dan salam buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih dimungkinkan untuk mengikuti ibadah keluarga secara virtual. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan malam ini adalah keluarga Julius Liodongi dan keluarga Martinus Dase. Mari sidang jemaat yang berada di rumah, kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Untuk mengaminkan pembacaan Mazmur, mari kita angkat pujian dari PKJ 255 ayat 1, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku
surga. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk disapa oleh firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab besar kasih dan kuasa-Mu melingkupi kami, yang pada hari ini boleh dipersekutukan satu dengan yang lain, bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Julius Liodongi, dan keluarga Bapak Matius Dase. Dan persekutuan ini Tuhan hendak kami dasari di atas firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami dimungkinkan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami diteguh kuatkan untuk melakukan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Injil Markus pada pasal yang ke-9. Markus pada pasal yang ke-9, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikian sabda Kristus, terpujilah namanya.
Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus keluarga Bapak Ilus Liodongi dan keluarga Bapak Matius Dase yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop bacaan kita Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Bisa juga kita bertanya ada kejadian apa di dalam perikop ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di ayat yang kedua, kita melihat Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiga murid ini dibawa oleh Yesus ke sebuah gunung yang tinggi. Selain mereka tidak ada orang yang lain lagi. Kita dapat bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Mengapa Yesus membawa ketiga murid ini ke gunung yang tinggi dan apa yang mereka lakukan di sana? Baik kitab Markus maupun kitab Injil Matius tidak mencatat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan ketiga muridnya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan catatan di dalam kitab Injil Lukas, maka kita akan tahu apa yang mereka lakukan. Kita akan mengerti mengapa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke sebuah gunung yang tinggi dan apa yang mereka kerjakan di sana. Lukas pasal 9 ayat 28 berbunyi, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Sesudah 8 hari, segala pengajaran Yesus yang berkaitan dengan situasi yang akan terjadi ketika anak manusia ditangkap oleh ahli-ahli Taurat. Maka Yesus membawa ketiga muridnya ini untuk pergi ke atas gunung. Tentu akan timbul pertanyaan. Mengapa ia membawa ketiga murid ini? Dan yang lain ditinggalkan. Ketiga murid ini saudara-saudara adalah murid pilihan Yesus yang akan mendampingi dia menjadi saksi mata dari penderitaan yang akan terjadi kepadanya. Dan ketiga murid ini jugalah yang dibawa untuk bersama-sama berdoa di Taman Getsemani. Tentu Tuhan Yesus membawa mereka untuk naik ke gunung yang tinggi. Dalam rangka memberi penguatan kepada mereka. Mengapa? Karena pengajaran-pengajaran yang ia sampaikan selama 8 hari itu membangkitkan ketakutan dan kekhawatiran. Isinya adalah penderitaan. Isinya adalah aniaya yang akan terjadi kepada guru mereka. Tentu hal ini akan melahirkan goncangan iman. Sekalipun ketiga Injil yakni Markus, Matius, dan Lukas tidak menceritakan suasana batin ketika mereka menaiki atau mendaki gunung itu. Tetapi yang jelas, pikiran mereka kalut. Mereka
merasa takut dan khawatir. Dan karena itu mereka butuh penguatan secara khusus dari Tuhan. Yesus membawa mereka ke sana untuk berdoa. Mengapa harus berdoa, saudara-saudara? Disinilah kita melihat apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita membangun relasi doa kepada Tuhan. Orang mengatakan doa adalah nafas iman. Sehingga ketika seseorang tidak berdoa, maka imannya mati. Doa membuat seseorang yang melakukannya mendapat penguatan di dalam menghadapi persoalan. Dan di dalam doalah kuasa Tuhan akan dialirkan, kuasa Tuhan akan dinyatakan untuk mengganti segala tangisan dan ratapan menjadi sukacita. Ketakutan terhadap kematian melalui doa, kita akan mendapatkan kekuatan dan percaya sekalipun di dalam kematian selalu ada kehidupan. Kita ingat ketika Hizkia sakit. Dan dalam situasi kondisinya yang sakit, Yerusalem sedang berada dalam ancaman tentara Sanherib. Di tengah kondisinya yang sakit, firman Tuhan datang kepadanya melalui Nabi Yesaya bahwa engkau akan mati hari ini juga. Apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Tetapi kekuatan doa sangat dahsyat, saudara-saudara. Pada saat Hizkia mendengar apa yang disampaikan Tuhan kepadanya melalui Nabi Yesaya, maka ia membalikkan dirinya ke dinding dan ia berdoa. Berdoa dengan cucuran air mata. Ia meratap, Tuhan kasihanilah aku. Aku telah berusaha hidup benar di hadapan-Mu seperti nenek moyangku Daud. Aku berusaha untuk hidup benar melakukan segala kehendak-Mu. Selamatkanlah aku. Doa Hizkia direspon oleh Tuhan. Sehingga melalui doa inilah Tuhan mencabut perkataannya. Tuhan lalu menjumpai Yesaya dan menyuruh ia kembali ke istana. Sampaikanlah kepada hambaku Hizkia bahwa engkau tidak akan mati. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung, apa yang harus mereka lakukan adalah berdoa. Sebab ada sesuatu yang akan menggoncangkan keyakinan mereka ketika anak manusia ditangkap, disalibkan, mati. Dan karena itu pada bacaan ayat-ayat yang terakhir, Yesus melarang mereka untuk menyampaikan atau untuk memperbincangkan atau untuk memberitakan apa yang dilihat oleh mata mereka sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika mereka ada di gunung, ada sebuah pemandangan yang sangat indah. Dan itu pula lah yang melahirkan gairah spiritual dalam diri Petrus untuk mengajukan permohonan, membangun kemah untuk Yesus, untuk Elia, dan untuk Musa. Kemah berhubungan dengan kehidupan spiritual. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, kemah pertemuan, di sanalah diletakkan tabut Tuhan. Di sanalah seluruh umat datang menyembah kepada Tuhan. Di sanalah semua umat datang membawa korban-korban syukurnya kepada Tuhan.
Di sanalah umat menyampaikan segala isi hatinya kepada imam, dan imam menjadi juru syafaat bagi mereka kepada Tuhan. Kemah pertemuan adalah simbolisasi tempat di mana umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan karena itu penglihatan yang dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus memberi motivasi bagi mereka untuk membangun kemah. Tetapi saudara-saudara, di balik permintaan ini ada sesuatu yang akan membuat mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini fakta yang dialami oleh banyak gereja dalam sejarah perjalanannya sampai sekarang ini. Terkadang di dalam membangun sebuah gedung gereja akan selalu ada perkataan, kalau bukan karena kami, kalau bukan karena aku. Itulah sebabnya Tuhan tidak mengabulkan permintaan Petrus. Sebab ia tahu apa yang akan terjadi kelak ketika hal itu terjadi. Petrus akan menepuk dada dan berkata, karena aku. Kalau bukan aku. Kalau bukan kami, dan lain sebagainya. Sehingga dalam situasi seperti itu terdengarlah suara dari sorga. Suara yang sama ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di sungai Yordan. Lalu sorga terbuka, turunlah Roh Kudus dalam bentuk merpati hinggap di atas Yesus, dan terdengarlah suara ini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Intinya saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan harus berdasarkan dengan standar Tuhan, bukan berdasarkan standar manusia. Hidup ini harus kita jalani bukan menurut ukuran kita, bukan menurut standar kita, tetapi menurut ukuran dan standar Tuhan. Itulah sebabnya ucapan jangan kehendakku yang jadi juga merupakan momen yang sama ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jangan kehendakku yang jadi ya Bapa, kehendakmu-lah yang jadi. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam cara-cara yang demikian, maka yakinlah kita sudah hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan banyak perkara besar, sama seperti Yesus mengubah kehidupan Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kiranya firman ini menjadi penguatan bagi kita, khususnya bagi Bapak Lodongi sekeluarga dan juga Bapak Matius Dase sekeluarga. Marilah kita bangun kehidupan kita sebagai kehidupan doa, dan kita terus meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, membuka hati kita diisi oleh keinginan Tuhan, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, maka berkat karunia Tuhan akan melimpah dalam kehidupanmu. Terpuji namanya, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan, terkhusus buat keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan kita jalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau masih karuniakan, dan kiranya kami boleh hidup di dalam kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, bahwa ada sesuatu yang Tuhan harapkan kami bangun dalam hidup ini, di tengah-tengah kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Adalah tepat bagi kami ketika kami sedang bergumul, adalah tepat bagi kami ketika kami sedang ada di dalam kesulitan, adalah tepat bagi kami ketika kami ada di dalam keterpurukan, ketidakberdayaan, maka kami naik ke tempat yang tinggi, naik ke dalam kemuliaan-Mu melalui doa. Dan melalui doa itulah kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Segala ketakutan dan kekhawatiran akan menjadi sirna. Dengan doa hati kami menjadi tenang, hati kami menjadi tentram. Dengan doa kami percaya bahwa Engkau terus berkarya untuk melakukan yang terbaik bagi yang menaruh harap kepadamu. Pun demikian kami diajar untuk tetap hidup menurut standar Tuhan, bukan menurut ukuran dan standar kami. Bukan kehendak kami yang harus kami lakukan dan berharap bahwa Tuhanlah yang akan berkehendak untuk mewujudkannya. Tetapi kehendak Tuhanlah yang harus kami lakukan tanpa alasan, tanpa penolakan. Walau pahit, kami harus tetap melaksanakannya. Sebab apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan pada akhirnya akan berbuah manis. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu memberi penguatan bagi keluarga, kekasih kami, Bapak Julius Leo Dongi. Engkau memberkati kekasih kami dalam masa tuanya, dalam tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal, bagi anak semata wayang, Lisa. Mari Tuhan beri kuat dan sehat kepadanya, dan apapun yang ia kerjakan, ia lakukan dalam masa tuanya, Tuhan berkenan, sehingga ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu.
Pun demikian buat anak kekasih Lisa, dalam menikmati masa-masa mudanya, dalam menunaikan tugas dan pekerjaannya, Tuhan selalu tutup bungkus di dalam kuasa dan kasih-Mu. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan keterpaparan COVID-19. Sehingga ia tetap merasa tenang dan damai bersama dengan ayahanda kekasih untuk menikmati kehidupan anugerah-Mu. Lapangkan jalan untuk harapan-harapan ke depan, teristimewa di dalam mencari pasangan hidup. Sehingga ia boleh menerima dan memperoleh yang terbaik menurut standar Tuhan. Dan Tuhanlah yang dimuliakan. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, jauh dan dekat Tuhan berkati. Pun demikian hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Matius Dase, dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga dan dalam masa tuanya. Biarlah tangan Tuhan akan terus menopang hidupnya, memberkati segala karya dan juangnya, sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik demi kehidupan rumah tangganya dan demi hormat bagi nama-Mu. Jauhkan hidupnya dari segala sakit penyakit, agar sejahtera-Mu akan selalu ada dalam hidupnya. Pun demikian kami berdoa untuk istri kekasih yang sudah sekian lama dalam kelemahan dan sedang dalam proses pemulihannya. Mari Tuhan kiranya menyatakan kasih dan rahmat. Di tangan-Mu ada kuasa untuk memulihkan. Di tangan-Mu ada kuasa untuk menyembuhkan. Di tangan-Mu ada kuasa untuk menghidupkan. Sehingga melalui campur tangan Tuhan, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, maka kami yakin dan percaya, istri kekasih, Mama Desni, akan kembali kuat dan sehat untuk menikmati hidup karunia-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Hamba berdoa untuk kekasih kami Desni bersama dengan suami Heri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tuhan tetap jaga, lindungi, pelihara. Suami kekasih Heri Tuhan berkati dalam pekerjaannya dan kurniakan hikmat bagi kekasih kami Desni untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dengan baik dan benar. Kiranya Engkau memberkati saudara kekasih kami Irfi dalam segala upaya untuk mencari lapangan pekerjaan. Biarlah kasih Tuhan akan dinyatakan dalam segala upayanya. Tuhan yang melapangkan jalan, sehingga pada waktunya ia memperoleh dan Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan kepadanya pada hari kemarin. Biarlah pertambahan usia itu akan membangkitkan semangat dan gairah kehidupan, dan tetap percaya bahwa Engkau ada besertanya, dan ia tetap yakin bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk hari depannya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Silvi di dalam pekerjaannya. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam segala perjuangannya, melapangkan jalan bagi jenjang karirnya, sehingga ia tetap menikmati hidup karunia-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Hamba berdoa untuk anak dan cucu kekasih kami Quincy dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menyertai, kuasa Tuhan melingkupi kehidupannya, sehingga ia boleh menikmati tumbuh kembangnya dengan baik dan benar. Memberkati Om Rama dalam kelemahan tubuh, kiranya dengan kuasa dan kasih-Mu, ia boleh kembali kuat dan sehat. Dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Umat-Mu yang ada di Jemaat Masaleh, dan setiap mereka yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Melingkupi dengan kasih dan rahmat. Maka di tengah-tengah persebaran pandemi COVID-19, Tuhanlah yang menjadi pelindung. Tuhanlah yang menjadi kubu pertahanan. Tuhanlah yang akan menyelamatkan ketika mereka mengalaminya. Tuhan yang akan menolong memulihkan mereka. Sehingga dengan tangan kasih Tuhan, hidup mereka tetap terjamin. Dan masa depan mereka boleh raih. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati opa-opa dan oma-oma di Jemaat Masaleh.
Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup mereka semua. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan syukur umat-Mu. Biarlah apa yang sudah mereka persembahkan dapat ditata kelola dengan baik dan benar. Yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan berkati. Dan ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk pelayanan ini. Memberkati hamba-Mu dalam pelayanan dan dalam kehidupan rumah tangga. Memberkati istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Memberkati Mama Esar, Ibu Meti Timang dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di tengah jemaat, bahkan di tengah keluarga. Memberkati kekasih kami Pina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu, menandai kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami alami di dalam kebersamaan ini. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudaraku, seluruh sidang jemaat, terlebih khusus bagi keluarga Bapak Julius Liodongi dan keluarga Bapak Matius Dase, tetaplah letakkan seluruh pengharapanmu di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik, dan bangunlah terus kehidupan doamu, maka damai sejahtera Tuhan akan melingkupi hidupmu. Arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk dan saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan malam ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya pada malam ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih pula kepada saudara Pina, Cali, dan Nando yang membantu dalam multimedia pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.